Selamat malam, selamat datang semua peserta Dialog Sadar Online dari Sanustra. Salam kenal, aku Linda Oci. Aku nyalain kamera. Halo semuanya, aku akan langsung ngenalin dulu aja kali ya, supaya kita bisa mulai. Sedikit sekilas tentang Sanustra kali ya, langsung. Boleh dibantu teman-teman. Popi. Teman-teman, Sanustra adalah sebuah gerakan yang kita sebut sebagai, boleh langsung next Poppy, kelempar kayaknya ya. Oke. Sanustra itu singkatan dari Sadar Nusantara. Kita adalah sebuah gerakan yang akan mengajak kamu menjelajahi, menghubungkan, dan menemukan kembali setiap orang akan dirinya sendiri. Gerakan ini untuk mengangkat kembali rasa memiliki, kebanggaan, persatuan di antara orang-orang dari berbagai latar kehidupan. Sanustra itu hadir sebagai next Poppy, upaya menyelesaikan masalah sosial. Boleh next. Premis ini kami ambil dari bagaimana masyarakat Indonesia kami anggap sekarang lagi lupa aja tentang rasa bangga pada Nusantara. Masyarakat Indonesia lupa akan rasa cinta pada alam Nusantara sehingga ada banyak kerusakan alam yang tanpa kita sadari terjadi. Yang kemudian ternyata kerusakan alam ini menjadi sebuah eh, trigger untuk akhirnya kita semua mengenal ada istilah mental health. Panjang dan lebarnya itu akan menjadi sebuah gerakan sehingga upaya Sanustra hadir sebagai satu, mengembalikan rasa bangga, kedua, berupaya mengaktifkan kembali rasa cinta pada alam Nusantara, dan ketiga, pada akhirnya untuk mengenal diri sendiri lewat kesehatan mental agar kita semua bisa sadar sebagai sebuah gerakan kolektif untuk Indonesia. Next, Sanustra sama dengan Sadar Nusantara. Jika dibalik, saat ini premisnya itu warga Nusantara ceritanya lagi tidur lelap. Dan kemudian untuk membangunkannya, Sanustra hadir supaya kita semua jadi bangun dan sadar. Dan kita semua jadi bisa bergerak bareng. Next. Visi kami adalah mengaktifkan kesadaran kolektif warga Nusantara Indonesia. Sanustra sekarang sedang melakukan campaign, jadi ini salah satu bagian dari campaign kami, yaitu bentuknya ada online. Jadi teman-teman bisa akses semua kegiatan Sanustra melalui YouTube. YouTube-nya channelnya Sadar Nusantara. Kemudian ada website kami sanustra.com, sosial media ruangtenang.sanustra. Kami juga ada podcast yang ada di YouTube bisa disaksikan, dan kemudian ada online kelas seperti ini. Offline-nya kami melakukan gerakan menaruh ruang tenang di berbagai titik sampai dengan tanggal 1 Juni ini teman-teman bisa hadir ke warung nasi peda pelangi di kawasan SCBD Bengkel untuk bisa mengakses ruang tenang.
Kemudian kami melakukan dialog sadar dan ada sadar festival yang akan segera hadir juga. Produk utama Sanusra memperkenalkan gerakan ini adalah ruangan tenang dengan kegiatan kami online campaign, melakukan community marketing dalam artian supaya bergerak bersama dan ada event-event untuk melakukannya. Boleh next. Ruang tenang sebagai medium Sanustra. Apa sih ruang tenang itu? Ruang tenang adalah sebuah spirit, ide, dan kemudian gerakan. Ruang tenang menjadi produk wujud konkret Sanustra di hadapan target-target audiens. Nah, ini gambaran dari ruang tenang yang bisa kita akses pada saat ini ada di Warung Nasi Peda Pelangi, yaitu sebuah ruangan di mana ruangan ini adalah sebuah instalasi seni yang akan menawarkan pengalaman utuh, mengaktifkan lima panca indera teman-teman untuk membantu menemukan titik jernih, titik damai, dan kemudian menjadi kesadaran koneksi kita dengan Nusantara kita dan terutama alam-alamnya. Next. Ruang tenang ini adalah sebagai pintu sehingga kita bisa kenal sama cintanya kita sama alam Indonesia, menjeda aktivitas kita sehari-hari, dan pada akhirnya akan menyadari pentingnya hubungan kita sesama manusia, alam, dan kemudian diri kita sendiri. Siapa aja sih yang butuh ruang tenang? Kita yang sedang terjebak sama rutinitas kesibukan kita yang sebenarnya tinggal di kota besar dan jauh dari alam dan lupa sama gotong royong. Apa itu gotong royong nanti dijelaskan sama teman-teman narasumber. Dan kemudian kita yang butuh waktu sebenarnya untuk bisa mengenal diri kita sendiri tentang apa sih rasa itu sendiri. Next. Ruang tenang hadir di berbagai aktivitas, contohnya ada di ruang tenang konser Urup Kunto Aji, terus kemudian ada di Bestari Festival. Boleh next. Terus kemudian ada di next lagi. Nah, ini yang paling sering lagi kita lakukan. Semoga teman-teman yang sekarang lagi online bisa langsung ikutan event kami selanjutnya itu ada di Nasi Peda Pelangi dan di berbagai tempat lainnya. Next. Nah, selamat datang dan selamat menikmati dialog sadar online, di mana akan ada narasumber keren-keren hari ini membahas topik-topik yang keren bertema sadar Nusantara. Eh, Selamat menikmati dan ada QR code yang harus teman-teman mohon bantu isi. Jadi gerakan ini akan melibatkan banyak praktisi profesional yang akan membantu kita semua untuk menganalisa apa saja yang bisa dikatakan berefek pada teman-teman. Sehingga penting sekali untuk kami sebenarnya teman-teman bisa berpartisipasi di apapun gerakan kami. Mohon bantuannya mengisi dan kemudian selamat menikmati. Aku serahkan acara hari ini kepada moderator kita yaitu Bian Mandala. Sudah bergabung di sini. Biar aku serahkan acara ini ya. Aku sebenarnya hanya mewakili Bapak Ius nih. It's okay. Terima kasih teman-teman. Enjoy. Salam Thank you, thank you. Sadar Nusantara. Oke, ini aku gantian ya. Aku yang sharing screen kali ini. Um, tapi mungkin sebelumnya ya, sebelum kita mulai gitu, kan apa di Indonesia selain gotong royong itu juga ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu aku sangat encourage buat teman-teman semua untuk nyalain videonya supaya kita juga bisa lebih ngelihat ya apa gimana sih moodnya teman-teman semua saat ini dan yang paling penting kenalan secara visual dengan siapapun yang ada di sini. Pengen banget ngeliat muka-muka teman-teman semuanya. Oke. Nah, aku mau mulai ya dengan apa, mungkin aku akan bridging sebelum nantinya kita akan dengerin sharingnya ada Kiki dari Sabda Bumi dan juga ada Nadia dari Nasi Peda Pelangi. Em, aku mau kenalan dulu mungkin, namaku Bian dan aku adalah community manager di Mindful. Tadi ngomongin soal sadar gitu ya, sadar Nusantara gitu. Ini kalau kita di Mindful Lake itu ngomongin tentang kesadaran juga gitu, yang dekat dengan keseharian, yaitu tentang mindfulness. Jadi kita bikin komunitas online dan juga offline yang ngajakin teman-teman semua, teman-teman muda mostly, untuk kita lebih dekat dengan pola hidup mindfulness. Kalau nanti kita bahas soal Nadia, Nadia itu sebetulnya meditasi itu nggak mesti melulu dengan duduk diam ya gitu, tapi
sadar aja tentang aktivitas keseharian. Kayak contohnya Nadia. Nadia itu kan bikin nasi peda pelangi yang dimana juga asupan makanannya juga sangat diperhatikan dari sisi kesehatannya gitu. Yang itu disebut juga dengan mindful eating, yaitu makan dengan sadar gitu. Nah, kalau Kiki bikin konten dan lain sebagainya itu jenis kesadaran lainnya gitu. Tapi kita sangat encourage untuk teman-teman semua, teman-teman muda itu mulai kenal dengan pola hidup mindfulness gitu supaya juga Indonesia dan bahkan dunia jadi kerasa manfaatnya. Nah, itu menjadi safe space juga, ruang aman gitu, teman tumbuh yang berkelanjutan bagi anggotanya. Jadi latihan kayak mindfulness gitu ya, misalnya teman-teman semua salah satunya meditasi, kalau bisa emang jangan sekali doang habis itu selesai, tapi kayak otot kan ini mesti selalu dilatih sehingga mestinya baiknya adalah berkelanjutan gitu. Nah, di Mindfulnya kita menyediakan itu, plus ada website. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak ada kegiatan mindfulness di kotanya, mungkin di kota-kota kecil, di desa gitu, tetap bisa akses di kelas-kelas mindfulness kita, yang di mana itu ada yang gratis, ada yang bayar gitu. Tapi kalaupun yang bayar itu kelasnya tidak lebih mahal daripada satu gelas kopi. Gitu. Ini sedikit soal mindful act, aku ngapain aja gitu. But this session is not about me gitu ya. This session is about you guys gitu. Oleh sebab itu, aku adalah tipe moderator yang juga akan sangat senang, biasanya sangat senang untuk mengajukan pertanyaan, tidak hanya bagi narasumber, tapi juga bagi teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, ada kolom chat di sana gitu ya. Teman-teman semua coba deh bantu aku untuk jawab question-question yang akan aku kasih ke depan ya gitu yang diawali dengan aku mau bilang makasih, soalnya teman-teman semua punya banyak sekali alasan loh untuk gak ada di sini malam ini. Malam ini mau ada perebutan tempat ketiga Piala ini ya, Piala Asia gitu, sepak bola gitu. Teman-teman punya alasan untuk nggak bisa ikutan ini ah, mau hangout sama teman-temannya, mau makan malam sama keluarga gitu. Tapi kenapa ya kalian memutuskan untuk ada di sini malam hari ini gitu? What brings you here gitu? Boleh dong untuk cek ombak sedikit, teman-teman semua bisa coba untuk sharing di halaman chat ya gitu ya. Tentang apa sih alasan teman-teman semua ada di sini malam hari ini supaya kita juga bisa memandu sesinya dengan ekspektasi menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Mulai ditulis ya, what brings you here gitu. That will be my first question. Nah, sesi ini spesial gitu, soalnya ini juga Pak Yus nih pas awal kali minta aku juga untuk moderatorin sesinya, ini dia bilang semangatnya adalah untuk Hari Pendidikan Nasional, yang dimana akan jatuh pada, sudah jatuh ya gitu ya, pada Kamis 2 Mei hari ini gitu. Nah, tahu nggak kenapa 2 Mei itu disebut sebagai Hari Pendidikan Nasional? Tanggal ini dipilih soalnya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu pada momen 2 Mei itu mendirikan yang namanya perguruan taman siswa gitu. Dan juga itu menjadi cikal bakal yang merumuskan filosofi pendidikan yang dipakai di Indonesia saat ini gitu. Ini menjadi fun fact yang mengawali sesi kita malam ini gitu. Teman-teman bahas tentang Hari Pendidikan, baiknya tahu dulu harinya kapan dan juga kenapa hari itu dicetuskan juga gitu. Nah, tapi ya ngomongin soal pendidikan di Indonesia gitu, cukup unik juga kita ngelihat tentang generasi muda saat ini gitu. Indonesia getol ngebahas soal Indonesia Emas 2045 gitu. Masih jauh kesannya gitu, tapi sebetulnya yang lagi mengenyam bangku pendidikan saat ini gitu, itu adalah generasi yang nantinya akan ada di usia produktif di tahun 2045 nanti. Teman-teman semua ini nggak apa tahu nggak dengan video ini ya gitu lucu videonya gitu yang dimana ada sebuah video yang mengambil spot di Jalan Braga Bandung gitu ada seorang content creator tanya di mana ibu kota Jawa Tengah gitu dan ditanya ini bukan ke anak-anak SD tapi ke anak-anak usia SMP SMA kalau aku bisa lihat tipe ini ya orang-orangnya gitu ditanyain ibu kota Jawa Tengah pada jawabnya nggak tahu gitu dan bahkan ya begitu nggak tahu gitu ya sebuah hal yang basic gitu itu kayak pada ngerasa nggak bersalah juga gitu jadi kayak merasa ih teman-temannya juga banyak yang nggak tahu kok so it's okay kalau aku juga nggak tahu gitu nah kalau kata si content creatornya itu emang nggak settingan gitu jadi asli yang nggak tahu emang pada nggak tahu gitu nah ini menjadi unik ya kita bahas Hari Pendidikan gitu dan juga di judulnya itu dicantumkan bahwa
ada TikTok gitu ya. The biggest social media saat ini, kalau kita ngomongin soal Instagram, itu yang growth-nya paling tinggi itu saat ini untuk ngomongin soal usernya gitu. Nah, ngomongin soal pendidikan gitu, kita sebetulnya punya ya TikTok itu ada tipe-tipe kontennya macam-macam, ada yang buat edukasi dan juga ada yang mungkin penggunaannya tidak begitu bijak, yaitu untuk konten yang viralitas, ya tapi viralitasnya tidak mendidik gitu, dan gimana itu shaping the mindset of the current generation. They want something to be viral, they want something to be like naik cepat gitu kan. Jadi kayak segala hal yang cepat kan katanya juga nggak instan kayak gitu. Nah, What Bring Me Here gitu. Aku mau bacain ini Agatha Eti. Saya tertarik untuk bergabung dengan kegiatan di komunitas ini, juga tema khusus malam ini. Oke, thank you buat Agatha. Aku masih menantikan buat teman-teman yang lain ya, buat apa? Kasih kita ke sini gitu, insight tentang audiens di sini gitu. What brings you guys here gitu. Oke, thank you Agatha. Dan TikTok gitu, ini aku yakin teman-teman semua punya TikTok di sini gitu. Dan kita adalah produk dari TikTok juga. Apa yang kita posting menjadi konten yang juga akan dikonsumsi oleh orang lain kayak gitu. Nah ini yang akan menjadi unik, soalnya dua pembicara kita gitu ya, dua narasumber kita bagiku juga menarik banget gitu. Soalnya dua orang ini gitu, kalau kita tadi ngomongin tentang Sanustra, Sanustra itu kan ngomongin tentang manusia itu sebaiknya sadar dan terhubung kembali ya gitu dengan alam dan segala kebaikannya gitu. Dari kenalan lagi sama alam, jadinya bisa jatuh cinta lagi dan juga jadinya bisa menjaga alam gitu. Nah, ini aku dapat dua foto di laman Instagramnya dua narasumber kita. Nadia lagi ada di atas perahu, gitu. Lalu Kiki lagi ada di lokasi yang dekat dengan kebun nih gitu ya. Nah, ini dua sosok yang saat ini aktif juga gitu, ngepost konten di sosial media yang gunanya untuk mengedukasi gitu. Kalau Kiki itu di-embed ke YouTube gitu kan. Kalau Nadia biasanya lewat akun Nasi Peda Pelangi kayak gitu. Nah, aku pribadi gitu, untungnya gitu, apa diberikan privilege juga bisa kenal dengan dua sosok ini gitu, yang bagiku juga mungkin bisa menjadi inspirasi juga kisahnya kepada teman-teman semua gitu. Nah, Kiki ini gitu, itu kan ada di dunia film ya saat ini. Oleh sebab itu aku mau pinjam deh sebuah istilah yang biasa dipakai di dunianya Kiki ini gitu. Ada sebuah istilah namanya karakter development gitu. Nah, itu adalah perkembangan karakter kita dari satu lini masa ke lini masa lainnya gitu ya, dari satu masa ke masa lainnya. Nah, bagiku gitu, dua dua tokoh yang akan jadi narasumber kita malam hari ini itu punya sisi karakter development yang sangat unik. Apa sih karakter development itu? Aku mau cerita sedikit. Karakter development itu biasa dipakai di sebuah novel, film, media gitu ya. Wahana-wahana di mana biasanya menampilkan sebuah kisah yang di mana ada sebuah narasi narasi di dalamnya. Dan di situ ya, karakter development itu melibatkan aspek-aspek kepribadian, motivasi, konflik internal, dan juga pertumbuhan emosional gitu. Nah, dan itu yang paling penting gitu, karakter development akan membuat seseorang itu seakan-akan dia lebih menjadi pemeran utama gitu dari kisahnya dia, bukan figuran gitu, tapi kayak you really own this story gitu. Kalau yang aku tahu, Kiki itu dulunya dia pegawai korporat gitu kan, lalu dia mendalami dunia acting gitu, lalu dia ada pengalaman pilgrimage, habis itu jadinya lebih sayang sama lingkungan, lebih sayang sama Indonesia, lebih sayang sama bumi, makanya dia bikin yang namanya podcast Sabda Bumi itu gitu. Nah, itu adalah sebuah kisahnya Kiki ya gitu ya. Lalu gitu, this is a question for you guys gitu, buat kalian semua. How much has your character developed lately gitu. Kalau kita ngomongin tentang karakter development nih, teman-teman semua gimana ya melihat pertumbuhan karakter kalian semua di beberapa waktu ke belakang gitu. Beberapa tahun ke belakang mungkin, yang dimana semua hal itu adalah yang membawa kalian semua ada di sini nih, berjodoh dengan kita pada malam hari ini di kegiatannya Semestra gitu. Nah, ini bisa jadi bahan kontemplasi ya sebetulnya. Kalian bisa tanyakan gitu, pejamin mata, ask yourself, how much my character have developed lately. Gitu.
Menunggu itu, aku mau bacain juga dari yang teman-teman yang lain. Setelah dari Agatha, ada Nadia Pratiwi sebagai narasumber. Aku pengen punya teman seperjalanan yang baru supaya bisa belajar banyak dari teman-teman semua di sini. That's good. Thank you, Nadia. Poppy, Poppy, what bring me here? Aku ingin bertumbuh dengan teman-teman Sanusra. Oke. Kalau Nadia satunya lagi, nickname-nya Koko, what brings me here, intensi aku ikutan, mau dengerin sesi dan bisa belajar lagi lebih banyak. Thank you, Koko. Christine, what bring me here, saya ingin bisa bertumbuh dan memiliki teman seperjalanan dan sefrekuensi, supaya bisa belajar banyak hal. Ngomongin soal satu frekuensi, aku akan jadi orang pertama yang akan bilang bahwa komunitas koalisinya Sanusra itu banyak banget menemukan aku dengan teman-teman yang satu frekuensi. Jadi kamu nggak sendirian. Oke, Linda Oci. Hmm, Oke, set intention hari ini. Nah, ini ada sebuah pesan sponsor gitu, Linda gitu. Pengen minta teman-teman semua untuk mengetikkan nama. That's good. Kota asal, yes, supaya kita tahu ini tuh dari mana aja geografisnya, mengapa ikutan event ini. Thank you Linda gitu. Teman-teman bisa coba ini ya ikutin apa petunjuknya di kolom chat. Poppy, oke, ikut belajar gitu. Oktaviani, menambah wawasan mengenai Nusantara, mindful dan teknologi. Thank you gitu. Ya, ini teman-teman semua bisa saling baca ya gitu ya nanti di sini dan semoga intensi satu sama lain bisa saling menguatkan kita bahwa banyak loh orang baik yang ada di Indonesia dan mau berjuang untuk Indonesia. Thank you banget semuanya, Detara juga, thank you. Nah, this is the second question ya. How much has your character developed lately? Ini dijawab dalam hati aja gitu. Soalnya gitu, buat memantik teman-teman semua lebih jauh gitu, aku akan membawa teman-teman semua gitu untuk menuju ke sebuah uh, kesadaran ya gitu ya, kesadaran awal gitu yang dimana seringkali gitu kesadaran yang membuat kita berkembang hadir saat kita sedang tidak dalam kondisi yang nyaman gitu. Nah, ini gitu menjadi kadang menjadi ini ya manusia tuh mesti kepentok dulu gitu akan sesuatu sehingga dia jadinya sadar gitu dan juga jadinya tumbuh tuh karakter developmentnya kayak gitu. Nah, ini gitu. Oleh sebab itu aku pengen tahu nih kisah apa yang membuat dua orang yang menjadi narasumber kita ini menemukan kesadarannya sehingga mengupayakan apa yang mereka upayakan saat ini. Dan aku akan mengawali gitu dengan narasumber pertama yaitu Kiki Nasution dari Sabda Bumi. Oke, Kiki, tempat dan waktunya aku persilakan. Soalnya Kiki akan menampilkan sebuah slides yang akan dia presentasikan kepada kita. Thank you semua. Oke. Suara kedengarannya Jelas semua? banget, Ki. Jelas banget. Oke, semua halo, nama saya Kiki Nasution. Mungkin pernah lihat konten saya itu, saya dari Sabda Bumi. Sehari-hari sebenarnya saya lebih ke aktor dan filmmaker, tetapi juga sebagai seorang fotografer dokumenter, yang dimana juga lebih fokus ke isu lingkungan dan masyarakat adat gitu. Tapi akhir-akhir ini juga saya juga fokus sebuah konten podcast di YouTube bernama Sabda Bumi. Oke, slide-nya sudah ada. Ya, on the way. Ya, Oke, udah ada. oke, sudah muncul, sudah kelihatannya semua. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit cerita awal mulai Sabda Bumi, tapi sebenarnya ini juga lebih sedikit memoir perjalanan saya sendiri, bagaimana saya menemukan rasa tenang di alam dan bagaimana saya lebih menekuni apa yang sekarang saya lakukan gitu kan. Oke, next. Oke, cerita singkat, saya dulu pas awal pandemi, saya kerja di sebuah kantor di agensi di Jakarta, benar-benar dengan pemikiran kapitalisme, benar-benar nggak dan juga nggak pernah terpapar dengan alam. Jadi benar-benar nggak suka tanah, nggak suka hutan. Pokoknya alam itu sesuatu yang sangat sangat asing bagi saya gitu. Dan tiba-tiba terjadilah pandemi di Maret 2020 yang membuat kita susah travel karena kebetulan waktu itu saya sedang travel ke luar negeri juga kota ke kota. Eh, Akhirnya pandemi terjadi, travel dilarang.
ada momen waktu itu pas di kantor saya mulai pengen travel di weekend karena kebetulan waktu itu kan dari weekdays saya kerja terus di kantor, jadi saya cuma punya waktu di weekend. Saya tanya sama rekan kantor saya, kira-kira kalau travel weekend tuh apa aja yang bisa ya kalau di Jakarta ya, tapi pengennya yang lebih kultural deh biar di foto tuh menarik gitu. Karena dulu kan senangnya motret gitu kan. Ada cerita yang bisa di share gitu. Oh ke Baduy aja Kak, itu deket kok di Banten, bisa Sabtu Minggu open trip. Terus aku mikir, hah masih ada ya suku suku pedalaman deket Jakarta yang masih deket lah di Jawa gitu kan. Aku kira kan masih harus di Kalimantan atau di daerah-daerah timur gitu kan. Ini benar pedalaman. Akhirnya sedikit riset, menemukan open trip, berangkatlah saya ke Desa Kanekes di Banten. Oke, next. Ya, di Desa Kanekes ini saya benar-benar, inilah mungkin bisa dibilang awal mula saya terpapar dengan alam. Uh, Skill tracking saya benar-benar sangat, apa ya, waktu itu ngos-ngosan dan hampir pingsan sebenarnya saat tracking awal karena persiapan kurang dan juga kurangnya latihan sebelum berangkat gitu kan. Di Kaneka saya nyiap di Baduy Dalam, di salah satu desa Cibio Baduy Dalam. Tetapi saya mau disclaimer sedikit, ini semua foto yang saya tampilkan di sini itu diambil di Baduy luar ya, karena di Baduy Dalam kita nggak boleh mendokumentasikan apapun. Oke, next. Uh, jadi saya nginap semalam sebenarnya, tapi pas momen di situ saya cukup tertampar gitu. Maksudnya dengan pemikiran kota, kapitalisme, dengan juga apa ya, kayak melihat Baduy dengan berbagai kulturnya itu, saya melihat ternyata alternatif kehidupan lain selain kehidupan kota tuh ternyata ada ya, dan itu berjalan langsung gitu kan. Dan masih juga relevan di konteks soal masa sekarang gitu. Dan seperti salah satu contoh ini, orang Baduy Dalam juga sangat menjaga sungainya, mereka nggak boleh pakai sabun gitu kan, alasannya supaya sungai tidak tercemari gitu. Oke, next. Dan juga ada fakta unik yang saya temukan waktu itu yang membuat saya juga terpukau. Masyarakat adat Baduy itu dilarang untuk menempuh pendidikan formal atau sekolah formal. Karena bagi mereka, ketika kita sekolah formal, untuk mereka sih ya, dalam konteks mereka, itu mereka bisa keblinger. Arti keblinger tuh bisa jadi serakah, bisa jadi sombong, atau uh, membohongi orang. Sebenarnya arti lebih itu kalau kata mereka gitu. Jadi makanya mereka tidak boleh sekolah formal, jadi hanya sekolah alam dan sekolah berladang saja, karena itu supaya mereka tetap uh, cukup dan tetap apa ya, tidak berubah dan tidak tidak merusak alam mereka sendiri gitu. Next. Mendengar fakta-fakta itu saat saya berada di dalam, saya mulai berpikir lah gitu kan. Awalnya saya dengan pemikiran kota saya kan, dengan ngejudge kayak, emang bukannya kita sebagai manusia harus maju ya? Apakah bukannya kita harus berkembang? Maksudnya kenapa kita harus memegang tradisi di era yang sebenarnya pilihan tuh banyak gitu kan? Kenapa kita harus membatasi pilihan-pilihan hidup kita gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya ya saya bawalah ke Jakarta gitu kan. Next. Pertanyaan, saya pulang ke Jakarta, saya ingat banget di KRL waktu itu kan menuju Jakarta dari Banten, saya mulai bertanya gitu kan, sebenarnya arti kebebasan itu apa sih gitu loh. Sebenarnya kan kita kalau di pemikiran Barat kan kebebasan tuh sangat dijunjung, kalau kita bisa, we can be anything we want, we can choose what we want gitu kan, kayak unlimited choice, semua ada dan harus banyak gitu option yang kita bisa miliki gitu kan, kayak nggak ada batasan apapun gitu. Tapi saya juga sadar di kota sebenarnya uh, kok dengan ada kita menjunjung freedom, tapi kenapa kita semakin degradasi mental health ya gitu? Kenapa kita semakin banyak depresi? Kenapa kita semakin merasa tidak terkoneksi dengan kehidupan kita? Kenapa kita juga ya angka-angka suicidal juga tinggi gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya yang membuat saya berpikir gitu kan, arti kebebasan gitu. Next. Di sini juga salah satu yang saya membuat terpukau, teman-teman Baduy saya ke Jakarta, mereka tetap uh, tidak pakai sepatu karena ada larangan kalau mereka tidak boleh pakai sepatu, ya supaya mereka tetap membumi gitu kalau katanya gitu kan. Jadi mereka jalan kaki ke Jakarta selama 2-3 hari. Saya juga bertemu sama mereka juga di salah satu coffee shop, dan mereka tetap memegang teguh budaya mereka dengan pilihan-pilihan mereka yang tidak banyak sebenarnya gitu kan. Jadi momen itulah saya mulai berpikir, mungkin kadang kebebasan itu sendiri ketika kita mempunyai pilihan-pilihan yang meaningful gitu, maksudnya pilihan-pilihan yang cukup.
Karena saya melihat sebagai orang kota yang melihat masyarakat adat Baduy, mereka walaupun dengan pilihan tidak banyak seperti kita di kota, tapi mereka merasa cukup dan tenang gitu. Ternyata itu yang saya temukan lah di Baduy, kalau peran budaya itu sangat penting. Oke, next. Ini adalah salah satu Pikuk Karuhun di Baduy, amanat leluhur. Sebenarnya ini lebih kayak memberikan pesan kalau semuanya yang sudah ada tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditambah-tambah, karena biar kita tetap seimbang dan kita tetap merasa cukup gitu. Oke, next. Akhirnya dari Baduy saya mulailah riset kan, saya resign dari kantor waktu itu karena saya merasa kayak banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak saya. Saya pengen coba travel ke tempat lain gitu kan, tapi kan untuk travel kan kita harus punya butuh waktu yang banyak ya gitu. Jadi akhirnya saya mencoba resign akhirnya dan mulai riset tentang masyarakat adat lainnya, dan saya memulai perjalanan saya yang sebenarnya cukup mengubah hidup saya, yaitu di Mentawai. Oke, next. Oke, mungkin kalau yang belum pernah tahu, Mentawai itu di Sumatera Barat, di sebuah kepulauan dekat Padang. Atau mungkin kalau yang pernah lihat fotonya viral kemarin, yang vokalis Red Hot Chili Peppers, foto sama salah satu dukunnya di sana juga. Jadi yang di foto ini adalah Aman Lepon, salah satu shaman, istilahnya kalau di Mentawai dibilang sikire. Saya nginap di rumahnya selama 5 hari, dan mencoba belajar dan mengerti perspektif mereka terhadap alam gitu kan. Oke, next. Di Mentawai saya lebih mempelajari tentang peran alam. Mungkin kalau di Baduy saya lebih mempertanyakan pertanyaan filosofis tentang budaya, arti cukup, ataupun tentang arti tenang gitu kan. Kalau di Mentawai adalah salah satu katalis saya mulai mempertanyakan peran alam itu ternyata yang juga berbicara dan berkomunikasi terhadap manusia itu sendiri gitu. Salah satu contohnya di foto ini, Aman Lepon tuh sedang meramal. Jadi kalau di Mentawai itu kalau kita mengorbankan ayam untuk sebuah ritual, kita ambil ususnya itu, dan ususnya itu nanti ada, kalau kalian lihat tuh di sebelah kanan tuh ada kayak semacam urat-urat. Urat-urat itu sebenarnya kayak ada arti-artinya sendiri, kayak hasil buruan, kalau ada musibah yang akan datang, ada keluarga yang akan meninggal, itu semua tertulis di ayam tersebut. Dan itu kebanyakan tuh benar-benar terjadi keesokan harinya, tergantung ramalannya. Dan itu menurut bagi mereka itu adalah bagaimana alam atau dunia leluhur mereka itu berbicara terhadap mereka gitu. Jadi di kepercayaan Mentawai itu sebenarnya dunia roh dan dunia kita setelah kita meninggal itu sebenarnya kita di dalam semesta yang sama gitu, tidak terpisah gitu. Jadi kita terhubung yang sangat kuat dan saling membantu lah gitu kan. Oke, next. Mungkin ini ada video, tapi mungkin bisa di play kali ya. Saya play sebentar. Kalau boros mo katengok tumay. Semua polis sa mga des mo katengok. Makilaba ka puri manual yakin ni May. Ano mo tatuwa kusa? Musa bapal di musa dabadaka. Musa nga des mo katengok tumay. Musa baliligo, musa babila. Oke, bisa next. Ya, tadi kedengaran suaranya kan? Harusnya dengar ya. Kedengaran. Jadi kedengaran ya. Jelas. Oke. Jadi itu di video itu yang di tengah fotonya itu namanya Aman Sasali, salah satu keluarga dekat saya juga di Mentawai. Dia sedang mengambil tanaman-tanaman obat dan juga tanaman-tanaman ritual di dekat rumahnya di hutan. Itu dia sedang berkomunikasi terhadap tanaman tersebut. Kalau dia mau minta izin dan minta doa, kalau ini untuk menyembuhkan orang, ini untuk ritual dan supaya energi tetap baik gitu kan. Melihat itu saya dengan pemikiran kota lagi kan, balik lagi ke saya yang belum masih menutup diri. Saya melihat ternyata emang kita bisa bicara sama tanaman, emang roh-roh tuh ada ya gitu, dengan pikiran sains saya mulai bergejolak gitu kan. Tetapi ya akhirnya saya mulai sadar ternyata memang ada, dan itu saya lihat juga ritualnya memang ada beberapa keajaiban yang muncul lah, misalnya dia mukul roh, jadi sesuatu, ada sesuatu yang muncul juga ketika mereka memanggil roh-roh nenek moyangnya gitu kan, tapi tidak saya rekam.
saya mulai mempertanyakan dan saya mulai mencoba berdamailah dengan misteri-misteri ini. Ternyata memang ada eh, apa ya, ilmu-ilmu leluhur kita tuh yang sebenarnya kita lupakan sebenarnya. Ya semenjaknya kolonialisme eh, menyerang kita lah di era Belanda dan sebelumnya gitu. Dan sampai sekarang juga sih sebenarnya. Di Mentawai inilah saya mulai sadar ternyata, boleh next dulu. Oke. Di Mentawai inilah saya mulai sadar ternyata ya alam itu sebenarnya bukan sesuatu yang diam, bukan sebuah objek, tapi sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan dan saling apa ya, nurturing lah gitu. Kita keterhubungan yang sebenarnya nggak akan terpisahkan gitu kan. Jadi manusia itu sebenarnya nggak akan bisa terpisah dengan alam walaupun kita berada di kota, ya tapi akhirnya ketika krisis iklim terjadi kan kita juga paling terdampak gitu kan. Itu adalah bukti sebenarnya krisis iklim kalau kita sebenarnya nggak mungkin memisahkan diri ke alam. Oke, mungkin di foto ini ada namanya kirekat. Ini adalah bentuk juga simbol di orang Mentawai kalau mereka tetap kembali ke alam dan hidup dengan alam. Jadi ini sebenarnya kirekat itu adalah semacam apa ya, mural ketika seseorang meninggal, mereka tuh mengukir sebelum mayatnya dikubur ya di hutan, mereka tuh mengukir tangan dan kaki itu di sebuah pohon durian gitu. Jadi ketika sudah diukir di pohon tersebut tidak boleh dipotong. Jadi secara metaforikal ya, kalau kita cocologikan, setiap orang meninggal di sana berarti ada satu pohon yang terlindungi gitu. Jadi itu bentuk keseimbangan juga sebenarnya gitu kan. Dan rohnya juga kembali ke hutan. Itu cukup membuat saya terpukau juga dan terharu lah gitu. Oke, next. Tapi ada momen yang membuat saya sadar juga gitu kan. Saya dengan pemikiran saya romantisasi tentang masyarakat adat hidup damai, harmonis dengan alam. Tetapi ada fakta lain yang sebenarnya kita banyak nggak tahu gitu. Kalau ternyata menjadi masyarakat adat di Indonesia itu, bahkan di dunia ya sebenarnya nggak di Indonesia doang, itu sebuah perjuangan ya gitu. Oke, next. Di Mentawai dulu, mungkin kalau nanti kalian bisa bisa riset lebih jauh lagi, tapi saya cerita singkat. Jadi ketika Indonesia merdeka dan sampai Orde Baru, banyak masyarakat adat itu dicoba dibina lah sama pemerintah dengan program-program mereka untuk memajukan supaya mereka bisa menjadi modern gitu kan. Jadi di Mentawai sendiri di Siberut tuh pada tahun 1954 sampai Orde Baru itu banyak sekali pelarangan adat. Jadi orang-orang Mentawai yang masih melakukan ritual itu uh, dipotong rambutnya, dipenjara. Bahkan kakek teman saya juga ada waktu itu dipenjara dan dipukul karena mereka melindungi hutan dan ritual. Dan juga ada kejadian sampai beberapa rumah dibakar gitu kan. Jadi momen-momen itu yang membuat saya sadar ternyata Indonesia itu semacam dua apa ya, pisau bermata dua ya gitu. Ada sisi lain yang sebenarnya kita harus ingat karena ya cerita-cerita seperti ini sebenarnya hampir tertutupi gitu kan, hampir dilupakan ketika kita melupakan sejarah gitu kan. Kita tidak bisa, ya bagi saya di momen itu saya mulai lebih tertarik tentang sejarah-sejarah Indonesia, tapi lebih juga apa ya, nggak cuma tentang budaya-budaya yang saja, tapi juga dosa-dosa lah apa yang kita lakukan di masa lampau supaya tidak terjadi lagi gitu kan. Oke, next. Ya, ada satu kata di Mentawai yang sebenarnya juga cukup menggambarkan mereka lah gitu kan. Jadi yaitu saprio leleo, saprio enganta. Yaitu artinya kalau ya hutan habis, maka habislah nafas kita. Di Mentawai inilah saya mulai sadar ternyata ya selain budaya doang, alam itu penting supaya budaya itu tetap ada gitu. Dan itu tidak bisa terpisahkan gitu kan. Alam membentuk budaya dan budaya yang menjaga alam. Jadi ya kalau kita bisa lihat kenapa di kota alam ya kita budaya kita hampir tidak ada ya karena kita tidak ada alam dan apa ya, di sekitar kita hanya melihat gedung-gedung tinggi gitu kan. Jadi oke, next. Jadi inilah salah satu momen yang apa ya, konklusi lah akhirnya saya membuat Sabda Bumi itu ketika saya berada di Dayak Iban di Kalimantan, di Sungai Utik lebih tepatnya Kalimantan Barat. Oke, next. Ya, jadi selama ini kan kalau dua perjalanan sebelumnya kan lebih ke saya belajar tentang budaya, idealisme dan filosofis dan juga peran alam dan juga sejarah-sejarah Indonesia itu sendiri kan yang apa yang terjadi ke masyarakat adat. Tetapi yang belum saya pelajari adalah tentang krisis iklim dan apa hubungannya dengan masyarakat adat gitu kan.
Jadi kalau kalian lihat di foto ini, kalau misalnya kelihatan jelas itu di pas saat saya datang di Sungai Utik itu sedang hujan. Padahal itu harusnya lagi musim panas karena itu harusnya jadwal mereka panen ladang. Tapi hujan terus terjadi. Next. Jadi akhirnya saya bertemu dengan Inai Cembura, salah satu petani di Sungai Utik juga, dan beliau seorang tokoh ritual juga dari masyarakat perempuan di situ. Dia bercerita lah bagaimana sekarang gara-gara perubahan cuaca, sebenarnya mereka tidak begitu menjunjung konsep climate crisis atau climate change ya. Bagi mereka ya ketika ada bencana atau ada perubahan cuaca itu berkat karena dosa-dosa kita sebagai manusia gitu kan. Baik yang ada di desa itu ataupun ada yang di luar. Mungkin bisa next ada video yang diputar. Ada ada hujan terus menerus, ada banjir gitu, hujan gitu terus menerus. Kita kan tidak dapat membakar ladang. Dah itu mau kita tunggu hari kemarau pun tidak kemarau juga, tidak bisa panas juga, tidak bisa untuk bakar jemur padi pun tidak bisa, jemur barang kita pakaian pun tidak bisa panas. Kalau begini kita tidak bisa bakar ladang, tidak bisa makan, kata orang tua gitulah. Tapi kita tidak merasa putus asa. Ya, di momen itulah saya mewawancara Inai Cembura. Waktu itu saya merekam beberapa podcast, tapi saya belum ada konsep Sabda Bumi kan. Di saat mewawancarai beliau, saya sadar ternyata krisis iklim itu nyata di depan mata dan itu mengancam kita semua. Seperti apa yang terjadi di Sungai Utik waktu itu, banyak hasil ladang itu sudah mulai gagal gitu kan. Dan ini kalau misalnya tetap berlanjut, ya akan membuat sebuah kelaparan dan tragedi di berbagai hal gitu kan. Oke, next. Ya ini adalah kata-kata juga dari Apai Jangwood yang mereka melihat hutan itu sebagai bapak, tanah itu sebagai ibu, dan sungai itu darah. Sebuah keterhubungan yang saling tidak terpisahkan dan mereka harus rawat gitu. Oke, next. Oke, akhirnya lahirlah dengan kegelisahan yang muncul, dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya, akhirnya lahirlah Sabda Bumi gitu. Oke, next. Awalnya yang membuat fakta yang kita perlu tekankan adalah di sini ternyata menurut Amnesty dan UN, masyarakat adat di seluruh dunia, walaupun mereka hanya terdiri dari 6%, mereka tuh melindungi 80% biodiversitas dan menjaganya itu tetap seimbang gitu kan. Jadi kurang lebih kalau misalnya masyarakat adat semakin berkurang ataupun mereka dilarang ataupun berbagai hutan mereka dibabat, ya itu berpengaruh terhadap biodiversitas yang yang ada di hutan itu sendiri, dan itu ketika itu terjadi krisis iklim semakin parah. Jadi itu benar-benar keterhubungan yang tidak terpisahkan. Oke, next. Ini konsep yang Sabda Bumi yang waktu itu dibuat oleh graphic designer saya, Aceh. Jadi Sabda Bumi itu ingin merangkum bahwa sebagai manusia itu kita juga harus keseimbangan itu terjadi ketika kita memikirkan mikro, apa yang ada di dalam diri kita, tapi aksi-aksi itu hanya bisa terjadi di makro, di skala makro atau yang di luar. Dan itu semua keterhubungan yang nggak bisa terpisahkan gitu kan. Oke, next. Sabda Bumi dengan kata Rundungan untuk Peradaban itu sebuah kata yang dibuat Aceh juga, kata graphic designer saya. Kita tidak mencoba menjawab secara pasti, tapi kita mencoba merenungkan gitu dengan pertanyaan-pertanyaan, karena bagi Sabda Bumi dan saya sendiri jawaban-jawaban yang untuk mencari solusi di era sekarang tuh kita harus banyak merenung kali gitu dan sadar tentang apa yang telah kita lakukan gitu. Next. Oke, ini fondasi dari Sabda Bumi yang dari setiap semua episode kita menggunakan konsep mitos dan logos gitu. Jadi mitos itu adalah sebenarnya storytelling atau sebuah cerita, mitos, spiritual, dongeng atau agama ataupun kepercayaan. Itu di sebagian kiri. Nah, di sebelah kanan ada logos. Logos itu lebih logika dan data. Jadi bagi kami, Sabda Bumi itu sendiri, kita mencoba seimbang di sisi mitos, tetapi kita juga mencoba di sisi logos juga, karena bagi kami ya, walaupun budaya dan tradisi spiritual dan agama itu penting, tapi kita juga perlu pikiran-pikiran pragmatis gitu. Bedanya kan kalau di kota kan kita hanya menjunjung logos, hanya logika saja.
tapi kita lupa mitos gitu. Tapi di masyarakat adat sebenarnya mereka mitosnya kuat, tapi logosnya juga kuat. Dan sebagai manusia kita harus memegang dua hal ini secara seimbang gitu. Next. Oke, untuk menutupi mungkin ini ada sedikit quotes dari antropolog favorit saya, Wade Davis. Dia fokus terhadap masyarakat adat. Jadi intinya dia bilang gini sih, ukuran penuh dari suatu budaya mencakup tindakan orang dan kualitas aspirasi mereka. Sifat metafora yang mendorong kehidupan mereka. Seorang anak yang dibesarkan untuk percaya bahwa gunung adalah tempat tinggal dewa pelindung akan menjadi manusia yang sangat berbeda dari seorang pemuda yang di kota yang dibesarkan untuk percaya bahwa gunung adalah sebongkah batu yang siap untuk ditambang. Intinya beliau hanya ingin bilang kalau budaya itu bagaimana kita diraih, bagaimana kita diajarin dari kecil, pendidikan itu gimana. Sebenarnya bukan masalah mana yang benar, mana yang salah, apakah sains itu benar, apakah tradisi itu tidak, tetapi kita lebih harus mempertanyakan apa output dari yang kita percaya gitu. Ketika kita menjunjung sains, apakah aksi kita yang terjadi di impact yang terjadi di lingkungan, dan kalau kita memegang tradisi apa yang terjadi juga ke impact outcome atau aksi yang kita lakukan. Jadi mungkin ukurannya bisa kita lihat dari outcome dari yang kita percayai gitu, bukan debat masalah mana yang benar mana yang salah dari yang kita percaya. Oke, next. Oke, ini penutup aja. Jadi mungkin bagi saya sendiri dan Sabdo itu sendiri, untuk kita kembali menyelesaikan masalah krisis iklim dan menemukan keseimbangan seperti leluhur kita harus kembali seperti leluhur kita terdahulu, yaitu ini adalah kata-kata yang sering digunakan oleh filsuf-filsuf di Barat dulu, yaitu adalah tremendum et fascinans, menakutkan sekaligus mengagumkan. Mungkin ya seperti leluhur kita dulu, sudah saatnya kita kembali segan dengan alam. Dan mungkin di sini bilangnya takut, tapi saya lebih menekankan kita harus kembali segan, tetapi kita juga jangan lupa kalau untuk selalu terkagum dengannya, sebagaimana kita melihat Tuhan. Oke, itu saja. Wow, gila ya. Apa selalu sih presentasinya Kiki itu selalu visually stunning dan juga tapi kita membutuhkan itu gitu. Gak semua dari kita juga punya kesempatan untuk langsung datang ke Baduy, datang ke Mentawai, datang ke Sungai Utik juga gitu. Jadi thank you banget Kiki untuk segala upayanya sudah menjemput segala kisah-kisah ini kayak gitu. Nah, di sini lalu kita akan menuju kepada pembicara kedua kita, yaitu Nadia Pratiwi dari Nasi Peda Pelangi. Silakan Nadia. Halo, Halo Nat, aku aku mungkin ada beberapa gambar aja sih boleh. sambil cerita ya. Jadi background aku adalah ibu rumah tangga dan aku jaga anak sehari-hari dan jaga warung. Cuman perjalanan setelah warung itu buka setelah 2 tahun, banyak aha momen yang aku dapati gitu ya. Sebelumnya aku jualan dagang as usual, belanja, masak, dan jual, bisnis as usual. Gimana caranya bisa meraup untung sebesar-besarnya gitu kan dengan modal sekecil-kecilnya. Um, tapi ada apa ya, kenyataannya hari ini gara-gara warung, hidupku tuh selalu tertarik lah sama makanan karena menurut aku makanan adalah suatu media di mana kita bisa apa ya menyampaikan kasih sayang gitu kan. Tapi yang bikin sedih belakangan kalau baca berita tuh kayaknya makanan kita tuh lagi terancam gitu. Nggak, tanahnya tempat makanan tumbuh, kandungannya banyak yang katanya kena mikroplastik, terus kayaknya udah makanan hari ini nggak murah, tapi kok kayaknya nggak bikin sehat juga ya gitu. Next. Nah ini 2018 aku belajar jadi ibu dan belajar punya warung. Next. Sampai ada satu pertanyaan di 2019, nasi ini datangnya dari mana dan aku nggak bisa jawab. Karena em, aku benar-benar nggak tahu ternyata nasi yang aku jual ini datangnya dari mana ya. Aku cuma tahu aku beli berasnya di pasar. Tapi mungkin pertanyaan ini jadi terus menghantui karena pada saat itu aku juga sedang belajar
empati ke anak aku yang pertama gitu. Jadi seorang anak yang dikasih sama Tuhan dengan bersih, dengan sehat gitu ya. Terus aku nggak tahu nih aku masukin apa ke badan anak aku. Next. Nah, akhirnya ada satu momentum karena aku harus lulus kuliah pada saat pandemi dan ngurus dua anak dengan kondisi warung tutup dan suamiku juga tidak ada pekerjaan. Jadi pada saat itu kita banyak waktu di rumah, banyak waktu bengong, akhirnya bisa banyak waktu untuk riset. Riset sederhana yang kita lakuin di rumah. Jadi kita compare waktu itu di rumah tuh untuk menjawab pertanyaan tadi dan untuk menyelesaikan tugas akhir aku di sekolah gitu ya. Em, Awalnya tuh cuman tugas akhirnya pengen jadi juragan beras gitu karena beras adalah bahan baku yang sering dibeli dan pembeliannya sangat besar di warung. Nah, tapi ketika melakukan suatu riset compare tiga macam nasi, ternyata nasi yang selama ini aku makan, anakku makan, dan aku jual di warung, itu jadi kayak nasi yang ada di pojok kanan bawah, yang warnanya jadi kayak oncom setelah didiamkan 7 hari. Sementara ada yang paling atas nasi dari temanku di Jogja, dia seorang petani, um, impianku banget lah, dia petani, rumahnya di kaki bukit, sawahnya banyak, tanahnya subur, dia ngirimin beras untuk sampling riset waktu itu, berasnya nggak berubah warnanya. Jadi ternyata dari situ aku baru sadar kalau tanah kita sehat, makanan yang tumbuh di atasnya itu akan sehat. Um, tapi kalau ngelihat berita tadi yang aku sampaikan di depan, 70% tanah kita lagi nggak sehat. Jadi mungkin 70% semua makanan yang kita makan atau even lebih, itu juga tidak sehat juga untuk kita konsumsi. Next. Akhirnya 2020 warung itu punya satu gerakan gotong royong. Kita akhirnya beyond dari riset kecil di rumah, kita go beyond untuk ngeriset sebidang sawah sebenarnya di Sragen. Dan call to apa action dari riset tersebut adalah uh, ada satu petani bernama Mas Jum yang fotonya lagi sama aku ini. Terus aku bilang sama Mas Jum pada saat itu dia udah mau ke Jakarta, dia udah mau jadi buruh. Terus aku bilang, Mas, kalau kamu menyerahkan sawahmu, aku bukan petani, aku tidak bisa dan aku tidak mengerti. Bagaimana kalau kita sama-sama belajar, kamu coba belajar untuk take out pesticide karena pesticide itu satu kosnya mahal, kedua bikin tanah kamu tambah rusak sehingga produktivitas sawah kamu terus menurun dan bagaimana kamu mengganti itu dengan kohe, sampah dapur, sampah tetangga, daun-daun kering yang ada di sekitar untuk membuat pupuk kompos sehingga kamu bisa bebas dari hutang untuk membeli pupuk dan nanti kalau panen aku beli di warung. Aku juga waktu itu warungnya lagi tutup, terus aku nggak tahu gimana nanti cara belinya, tapi ya kita berangkat dari niat baik, makanya ya, gerakan itu kita sebut namanya beras baik. Gimana caranya em, orang yang makan di warung dan membeli sepiring nasi itu sudah berkontribusi untuk menyehatkan sawahnya Mas Jum juga, bikin Mas Jum lebih sejahtera, dan sebenarnya kita yang jualan di warung juga jadi tahu nih, kita tuh ngejual nasi yang ditanam di mana, siapa yang nanam, dan bagaimana cara menanamnya. Jadi kayak lebih lebih apa ya, lebih bertanggung jawab lah dalam menyajikan sepiring nasi. Alhamdulillah dari kita mulai bisa membeli 50 kilo per bulan, 2023 kemarin udah 800 kilo dan OTW ke 1 ton. Jadi ternyata dari satu warung kecil yang sangat-sangat-sangat sederhana yang menjual nasi, makanan rumahan, teman-teman semua bisa berkontribusi loh untuk sebenarnya lebih kenal lagi sama apa yang dimakan. Karena ternyata kalau kita kenal sama apa yang kita makan, dalam perjalananku aku juga menyaksikan ketika kita kenal tuh kita bisa apa ya, bisa berkontribusi juga sebenarnya menyelamatkan tanah kita yang udah pada rusak. Itu jawaban dari pertanyaan aku yang sering berpikir kayak gimana caranya gue berkontribusi untuk menyelamatkan bumi dan dunia dari climate change gitu. Yang aku nggak bisa nanam pohon, aku bukan suku suku adat, aku bukan penjaga hutan, aku juga bukan ahli pertanian, tapi ternyata dengan memilih apa yang mau kita makan, apa yang mau kita masukin ke perut, itu ternyata udah sangat-sangat-sangat membantu. Next. Nah, ini tadi
curhatan salah satu temen, dua petani, ada Mas Jum dan ada Taufik waktu El Nino kemarin. Memang climate change sudah benar-benar nyata kita hadapin. Karena mungkin buat kita yang di kota bisa beli karena kita punya banyak supermarket dan minimarket, tapi untuk teman-teman di desa mereka udah beneran ngerasain nggak ada akses air, mereka udah bener-bener ngerasain harga pangannya itu beneran mahal dan mereka tidak bisa akses itu. Next. Ya ini kenaikan kerusakan tanah kita yang mungkin pada nggak tahu ya, dalam kurun waktu um, 1 tahun kenaikannya tuh naik 10 kali lipat dan ini terus berlanjut. Jadi waktu akhir tahun 2023 juga Indonesia tuh defisit beras, ibu-ibu pasti ngerangik gitu kan. Itu juga karena beras kita tuh jarang dan banyak negara-negara yang kayak udah lebih maju, yang dulunya belajar sama kita, sekarang mereka lebih maju kayak Thailand, Vietnam, India, yang mereka ngamanin pasokannya mereka sendiri dan nggak mau impor ke kita. Next. Um, Kalau kita jalan-jalan ke sawah juga, aku jarang banget ketemu petani yang seumuran. Maksudnya mereka udah kayak tua, udah lelah, dan rata-rata dari mereka cerita anaknya nggak mau nerusin karena menurut mereka pekerjaan petani itu capek, uangnya nggak seberapa, dan lain-lainnya. Itu juga yang membuat mungkin em, apa ya, nasi nasi besok atau berapa tahun lagi nggak segampang hari ini. Next. Aku jadi membayangkan gitu ya, kalau tahun 2024 ini anak aku umurnya 7 tahun, umur 4 tahun, di 2045 yang tadi Dian mention di awal akan digadang-gadang menjadi Indonesia emas, which is itu kira-kira 20 tahunan lagi gitu ya, di saat umur anak-anakku 24 tahun, 25 tahun, semua tanah kita udah pada rusak, dan bisa jadi harga sepiring nasi yang hari ini 10.000 bisa jadi 100.000, dan ketika harganya 100.000 pun belum tentu nutrisinya cukup karena tanahnya sudah tidak mampu memberikan nutrisi lagi ke pangan yang tumbuh di atasnya. Ini yang membuat aku jadi merasa kegelisahan aku terhadap yang terjadi di warung dan terhadap kegelisahan aku nggak tahu ngasih makan anak aku apa. Harus lebih banyak lagi ibu-ibu seperti aku yang tahu supaya ibu-ibu bisa lebih wise menggunakan anggaran belanjanya untuk benar-benar membelanjakan barang yang traceability-nya jelas lah, yang tidak merusak tanah atau bahkan yang berasal dari regenerative farming, yang upaya-upaya menyembuhkan tanah supaya sebenarnya supaya makanan anak cucu kita aman kali ya di masa depan atau 20 tahun lagi. Mungkin itu nggak kerasa ya, 4 periode gitu kan. Next. Jadi edukasi-edukasi di Instagram, di TikTok, aku juga sebelumnya nggak pernah download TikTok sampai ngerasa ini urgent banget dan kayaknya harus banyak yang tahu. Akhirnya aku baru kayak, oke deh, gue rela muka gue kelihatan, gue rela cerita di Instagram karena tadinya aku sangat malu, dan aku mulai bikin konten juga di TikTok karena aku pengen ngajak semua teman-teman yang makan di warung dan teman-teman semua untuk sadar bahwa satu butir nasi itu sangat berarti banget untuk kita semua sebenarnya. Next. Ini ya, tadi aku udah mention ya, jadi menurut aku peran ibu rumah tangga tuh sangat penting dalam menentukan masa depan makanan anak cucu kita, karena kita yang punya hak prerogatif untuk menentukan anggaran belanja kita mau dibelanjain apa dan bagaimana anak-anak kita makan. Next. Jadi dimulai dari dapur, dimulai dari rumah, dan dimulai dari meja makan rumah. Next. Aku percaya banget kita bisa menyuarakan dan mengedukasi kembali seberapa pentingnya sih keberadaan makanan terhadap peradaban, dan seberapa pentingnya sih kita mengenal apa yang kita makan supaya kita tetap bisa makanan yang membuat kita sehat. Terima kasih. Itu dulu dari aku. Oke, wow, ini geleng-geleng kepala nih ya, apa dengan sharingnya Nadia nih gitu. Tadi aku pas apa ikutan sesinya Kiki, itu kan dikasih tahu bahwa banyak banget yang penjaga hutan, penjaga alam itu adalah orang-orang adat ya, kayak gitu tinggal di hutan. Hutan di Indonesia kayak masih banyak gitu. Begitu ke Nadia, habis itu ngeliat
Wah, tahunnya dalam 1 tahun aja itu 10 kali ya efek kekeringan yang ada di Indonesia gitu. Dan tadi dikasih tahu bahwa 20 tahun lagi kita makan apa. Wah, itu jadi kayak apa mind blowing banget buatku gitu. Nah, ini kita akan masuk ke sesi Q&A, teman-teman semua. Jadi, silakan bagi yang pengen tanya ya, bisa raise hand gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada yang tanya, aku akan mulai tanya dulu. Tapi kalau teman-teman udah ada yang pengen ditanyain, silakan feel free untuk raise hand. Atau kalau malu-malu malu kucing, itu bisa coba tulisin aja dulu di kolom chat. Nanti bisa bantu dijawab dengan dua narasumber kita. Nah, selagi menunggu yang lain nanya, aku mau nanya dulu mungkin buat keduanya, ke Kiki dan juga ke Nadia. Kiki kan juga ngejalanin Sabda Bumi, bisa dibilang udah lumayan lama ya Ki ya, gitu ya. Dan begitu juga Nadia, warungnya nih, fun fact, eksis di tengah-tengahnya SCBD, di apa di pusat ya, Jakarta Pusat gitu. Nah itu menjadi sebuah oase gitu, di sebuah tempat yang tadi kalau kata Kiki kan ada istilah namanya kapitalisme, itu sangat lekat dengan image kapitalisme tuh gitu. Tapi ada tempatnya Nadia, Nasi Peda Pelangi, itu ngingetin pegawai-pegawai SCBD yang tiap hari makan di situ ya, untuk kayak yuk balik lagi ke peduli sama lingkungan gitu. Nah, aku mau nanya nih, Kiki sama Nadia, keduanya udah mengupayakan lewat medium masing-masing, udah lumayan lama. Kiki lewat Sabda Bumi, Nadia lewat Nasi Peda Pelangi. Boleh belak-belakan nggak tentang sejauh ini ya gitu ya? Challenges-nya apa gitu dengan yang kalian sudah lakukan, upaya kalian yang sudah kalian lakukan itu, challenge-nya apa gitu ya? Dari mungkin feedback penonton ataupun mungkin stakeholders dan lain sebagainya gitu. Itu yang ke satu, challenge-nya apa gitu. And please be honest. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman semua bisa bilang ya ke teman-teman yang audiens saat ini gitu, kalian butuh teman-teman ini melakukan apa gitu, membuat apa gitu. Nah itu untuk menutupi mungkin challenge-challenge yang kalian punya saat ini ya kayak gitu. Mungkin bisa siapa dulu nih? Kiki dulu mungkin? Boleh. Oh, yang challenge dulu ya kali ya. Mm-mm. Eh, Mungkin kalau untuk challenge so far Sabda Bumi itu lebih kayak gimana? Kan soalnya kan kalau Sabda Bumi kan kita nguploadnya juga di Reels dan bentuk konten short Reels kan, dan juga TikTok gitu. Banyak yang FYP dan viral gitu. Tapi problemnya adalah so far tuh banyak yang nonton di TikTok dan Reels, tapi nggak ada yang mau, jarang yang mau nonton fullnya gitu. Jadi low engagement di YouTube gitu kan. Soalnya kan padahal kan sebenarnya konteks apa yang dibicarakan itu kan lebih ke di YouTube-nya kan secara full dan lebih kontekstual gitu, dan Reels kan hanya potongan doang ya, kecil gitu. Dan itu karena sebenarnya kadang bisa bisa bahaya gitu loh kalau coba mereka mengambil hanya intisari dari TikTok doang gitu kan. Karena kan kita butuh untuk dialog lengkapnya gitu sih. Itu engagement di YouTube yang mungkin masih susah nonton secara full. Yang kedua mungkin ternyata aku masih menemukan banyak komentar-komentar apa ya, negatif dan stigma-stigma negatif terhadap ilmu-ilmu masyarakat adat, atau khususnya juga masyarakat adat gitu kan. Salah satu contohnya mungkin ya konten-konten tentang ritual atau tentang roh gitu kan, masih banyak ya ironisnya masyarakat Indonesia sendiri yang sebenarnya secara DNA dan garis tradisi kita itu sebenarnya kita sangat menjunjung tradisi dulu gitu kan, sebelum kita akhirnya modern gitu. Ya kita melupakan itu, dan banyak komentar-komentar negatif yang cukup apa ya, sedih lah melihatnya gitu, kalau mereka melihat masih dengan perspektif primitif lah melihat tradisi itu. Padahal sebenarnya semakin sekarang tuh tradisi itu semakin relevan dan penting. Terus tadi pertanyaan apa lagi setelah challenge, Yang Mas kedua Bian? adalah tadi kan banyak challenge ya kayak gitu. Dan di Ya, sini kan ada teman-teman nih audiens gitu yang bisa dibilang satu frekuensi itu kayak gitu. Dan mungkin hmm. sedang mencari inspirasi juga tentang aku pengen ngelakuin apa ya kayak gitu. Nah, kalau Kiki ini gitu, kebayangnya teman-teman semua tuh baiknya melakukan apa ya sebetulnya kayak gitu. Oh oke, okay. Susah juga sih kalau itu ya. Mungkin lebih tepatnya apa ya? Know your skill dulu, maksudnya tahu dulu kegelisahan diri kamu sendiri kan. Maksudnya kan Sabda Bumi lahir juga karena kegelisahanku sendiri gitu kan. Aku mencoba bertanya, mencoba merenungkan gitu kan. Dan skill yang kupunya adalah filmmaking dan videografi ini kan gitu. Akhirnya ya aku coba, dan motret juga. Ya akhirnya aku mencoba menggunakan apa yang bisa, tools-tools yang bisa aku lakukan aja gitu kan. Gitu. Jadi ya penting sih untuk merenung dan mempunyai ruang untuk apa ya, kayak sebenarnya kegelisahan kita apa sih gitu. Nanti sebenarnya jawabannya muncul sendiri sih, kayak tools-tools apa yang bisa kita gunakan dari ya skill-skill Oke, yang kita bisa gitu. tahu kegelisahan, lalu tahu skills kita apa ya. Oke. Ya.
Thank you, Vi. Nadia, gimana nih? Challenge-nya apa nih buat Challenge Bunda? challenge-nya konteksnya apa nih? Challenge running warung atau challenge konten? Running warung gitu ya, atau mungkin juga ada dalam sisi konten tuh gitu. Ada juga nggak sih cerita kayak tadi sama Kiki tuh gitu? Kalau challenge running warung, banyak orang juga yang masih nggak peduli dengan beras baik ya. Jadi walaupun kita udah bercerita gitu ya, mungkin orang-orang yang udah mulai merasa sadar atau mulai bahasanya sefrekuensi gitu, baru mau untuk mendengarkan. Jadi aku percaya karena mungkin kacamataku dari angle bisnis gitu, makanannya harus enak dan murah. Baru orang nanti setelah mungkin cerita ternyata nasinya bisa berkontribusi untuk menyelamatkan tanah atau menyelamatkan makanan di masa depan, itu bisa jadi nomor 5 dan keempat. Jadi kalau ngomongin teman-teman di SCBD, mereka mungkin masih nggak peduli, banyak banget yang belum peduli sama hal itu. Tapi kita juga, oke, lu nggak peduli, kita juga nggak peduli. Kita sudah komit untuk asik sendiri gitu, sampai nanti orang-orang yang sefrekuensi akan terpanggil dan menjadi bagian dari keluarga kita yang akhirnya mereka bisa jadi marketing tools buat orang-orang yang kita sayang. Jadi daripada waktu itu sempat bingung juga, ini gue sudah melakukan ini tapi kok ternyata banyak yang nggak aware. Sekarang pemikiranku mau aku balik, nggak apa-apa cuman satu orang yang aware, tapi aku berharap satu orang itu bisa menyampaikan ke satu orang yang dia sayang, dan terus 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 kayak gitu, satu orangnya lagi menyampaikan lagi ke orang yang dia sayang, dan terus jadi kayak rate recommendation sama reviewnya benar-benar datang dari orang yang care sama dia, bukan dari sesuatu yang cuman FOMO gitu ya, atau sesuatu yang cuma sesaat kayak es kepal Milo gitu misalnya abis itu hilang gitu. Aku nggak mau juga kayak gitu, karena aku yakin ini adalah sebuah apa ya, perjalanan maraton bukan sprint yang mau kita tuju, dan kita juga tidak berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi kita hanya berusaha untuk kembali menjadi manusia Nusantara yang emang sebenarnya di dalam diri kita sudah ada nilai-nilai baik seperti itu, tapi mungkin kita sekarang lagi pada lupa gitu. Jadi challenge-nya di situ sih. Makanya karena apa ya, dunia bisnis itu kompetisinya makin-makin gitu kan. Terus semua cost juga mahal, bahan baku mahal karena krisis iklim juga menyebabkan harga bahan baku mahal gitu kan. Tapi di satu sisi marketing juga sangat mahal. Akhirnya aku memberanikan diri untuk melawan ketakutanku sendiri, dan akhirnya mulai mungkin akhir tahun lalu lah aku baru mau menampakkan mukaku di konten-konten nasi peda pelangi dan membuat TikTok, karena aku sadar beberapa kali sebelum punya TikTok itu warung sempat FYP dari TikTok itu sangat berdampak banget untuk sales. Jadi ketika sales kita semakin bagus, berarti makin banyak lagi nasi yang dibeli sama Mas Jum. Akhirnya ya belajar melawan kemaluan dan ketakutan untuk akhirnya bisa berani bercerita lewat medium yang lebih besar gitu. Itu sih challenge-nya. Kalau harapannya buat teman-teman bisa ngapain, hmm, aku sih berharap jempol kita mungkin kalau dilihat di handphone, rata-rata pemakaian waktu screen time kita mungkin di atas 5 jam gitu ya sehari. Mungkin sih aku cuman mengajak teman-teman untuk sharing suatu hal yang datangnya dari hati gitu, yang nggak usah hal-hal yang canggih-canggih gitu. Mungkin kayak aku hari ini makan nasi, nasinya nggak di apa nasinya nggak ada sisa sama sekali gitu, atau piringnya bersih gitu. Hal-hal sederhana yang sebenarnya itu sangat basic gitu, tapi mungkin lupa kita embrace gitu. Kalau tadi Kiki mau nyari spot yang bagus buat, mungkin aku kayak oke, itu iya gitu, kita pasti akan mencari hal itu gitu, tapi setiap hari juga kita punya hal-hal sederhana yang bisa masih kita embrace dan kita post lewat media sosial kita gitu, selain buat stalking gitu ya. Jadi itu siapa tahu dari hal-hal posting yang sederhana dan menurut kita nggak penting bisa Betul. menjadi memantik inspirasi buat orang lain juga, dan menjadi aha moment buat teman-teman juga gitu. Oke, lebih bijak dalam menggunakan jempolnya. Oke, nah ini ada dua nih yang nanya nih. Ada satu Pak Yusuf, satu lagi ada Pak Iksan. Nah ini buat Kiki ya gitu ya. Mm. Ah, gimana menghadapi netizen TikTok yang cuma lihat sebagian kecil dan asumsi apabila lagi sampai ngejudge. Nah ini juga buat Nadia kalau gitu yang buat Pak Yusuf. Kalau buat
Iksan, nah ini buat Kiki, specifically katanya kan di sana itu banyak sekali pengetahuan masyarakat adat yang itu pengetahuannya itu kan secara verbal gitu ya. Hmm. Apabila kita datang ke sana gitu, apakah mereka memiliki pengarsipan yang baik dari ilmu dan pengetahuan tersebut? Oke, mungkin yang awal dulu yang buat Kiki dan Nadia, bagaimana menghadapi netizen yang jahil tuh di TikTok tuh? Oke, apa ya? Maksudnya aku juga masih mencari cara juga sih, karena di setiap konten mau sepositif apapun sih, pasti selalu ada porsi-porsi yang orang-orang netizen yang suka cari ribut lah, beratnya gitu Betul, kan. betul, betul. Eh, tapi kadang ya aku ngerasa kayak harus dengan sabar aja dan konsistensi kan gitu. Menurut aku ya aku aja yang awalnya dulu bisa nggak tertarik dengan budaya, nggak tertarik dengan alam bisa berubah, pasti orang-orang lain juga punya eh, potensi yang sama sebenarnya gitu kan. Ini hanya masalah waktu dan ya intinya sih kalau kalau dari aku sendiri sih kalau aku lebih banyak konsistensi dan apa banyakin konten-konten ini terus berjalan akhirnya terpapar ke semua orang gitu kan. Akhirnya itu menjadi sebuah norm yang baru lah gitu kan. Nah, sebenarnya kan orang-orang yang netizen yang eh, apa ya maksudnya ngejudge dan secara negatif ataupun ini kan karena mereka belum terpapar saja gitu kan belum aku nggak bilang mereka enggak karena setiap manusia itu bisa berubah dan bisa berkembang gitu kan lebih baik jadi ya itu sih kita ya tugas kita mungkin sebagai seluruh ya generasi muda itu ya mempopulerkan kembali ilmu-ilmu lama dan juga menormalkan itulah gitu maksudnya kalau itu sebuah solusi kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya nggak cuma kita solusi barat doang, tapi kita juga perlu solusi cara kita sendiri yang kontekstual gitu sih. Dengan ilmu-ilmu leluhur kita yang ada. Sudah ada banyak banget sebenarnya kita tinggal kita pelajari terbuka gitu. Hmm, betul, betul, betul. Nah, Nadia gimana tuh, Nad? Netizen TikTok yang lihat hanya sebagian kecil sudah berasumsi apalagi sampai ngejudge, nggak apa-apa, terusin aja. Karena Konsistensi. iya, kita konsisten. Karena kalau kalau kan banyak ya, banyak juga konten kreator yang kayak lagi ngeliat ini yang lagi viral apa terus mereka bikin kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi, karena aku berangkatnya dari menceritakan aja sebenarnya pengalaman gitu ya, jadi hmm, terus aja gitu setapak demi setapak aku melangkah. Banyak banget yang eh, ada yang ngejek, ada yang ngejudge, tapi ada juga yang kayak ngasih semangat, ngasih ini. Jadi kalau misalnya kita mau take it yang bagus, kita juga harus bisa baca yang jeleknya juga. Dan menurut aku, the more the merrier ya kalau di TikTok. Jadi semakin banyak yang mencela gitu, banyakin aja terus celanya. Nanti ada momen tuh mereka berantem sendiri jadinya di kolom chat. Dan itu sebenarnya benefit loh buat kita jadi kontennya jadi lebih naik gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Teruskan aja gitu. Tapi kalau bisa sebelum ngejudge, aku setuju sama Kiki, kita harus tahu konteksnya dulu gitu, ngomongin apa dan full informasinya tentang apa gitu. Oke, memang Kiki waktu itu bahas tentang makna ita dan kimas saja ada yang banyak banget ya Ki ya. Udah Iya, sepositif itu kontennya Heeh, seharmless itu masih aja ada celahnya masih gitu. ada. Oke, Ki, mungkin bisa langsung ke yang tadi Iksan tanyakan, Oke, apakah pengetahuan verbal itu sebetulnya ada pengarsipannya ya saat kita datang ke sana ya? pengetahuan verbal pengarsipan. Maksudnya secara tertulis gitu ya pengarsipannya kali ya gitu. Mungkin, betul. Sebenarnya gini sih, kalau di budaya masyarakat adat ya, maksudnya di Indonesia ya, mungkin di luar juga sih. Kebanyakan sih kalau yang aku temukan tuh budaya arsip mereka tuh hanya di kepala mereka sendiri gitu kan. Ilmu-ilmu mereka. Ya mungkin ada alasan tertentu supaya budaya mereka tetap hanya bisa di-share ilmu-ilmunya, hanya di-share ke suku-suku mereka sendiri gitu kan. Dan tetap apa. em, ya itu sih maksudnya, aku pernah baca waktu itu, tapi aku juga lupa secara lengkapnya impact dari ketika kita mengarsip secara tertulis ala barat sama impact sama yang kita hanya arsip yang hanya kita simpan dalam otak kita sendiri gitu kan. Intinya sih kalau aku pernah baca waktu itu kenapa leluhur kita dulu banyak yang arsip yang hanya di kepala aja karena itu supaya ya kita yang effort mau belajar dan minta itu ilmu diturunkan kan. Maksudnya kan ketika kita kalau dia arsipnya yang mungkin terbuka siapapun bisa akses gitu kan ada tendensi oh udah nanti aja deh atau nanti aja maksudnya karena ada
bukan sesuatu yang eksklusif lagi ya. Ya mungkin ya, maksudnya ini perspektif aku sendiri sih. Tapi ketika sebuah ilmu itu memang harus yang kita effort kita raih gitu kan. Jadi ada sebuah usaha dan itu lebih meaningful ya mungkin gitu sih. Kalau mungkin ya nanti perspektifku berubah, aku belajar lagi Ya. nggak tahu. Tapi so far sih gitu sih kalau interpretasi aku ya gitu. Iya, iya betul. Dan makanya juga banyak teman-teman antropologi gitu-gitu kan mulai masuk ke masyarakat adat ya untuk bantu Hmm. mengarsipkan juga mungkin ya kayak gitu. Bener. Dan Oke, mungkin satu lagi ya, karena ya. aku pernah waktu itu ngobrol di salah satu di Mentawai sih salah satu zaman. Ada beberapa ilmu, misalnya ilmu tanaman obat atau ilmu-ilmu tentang cara memanggil apa ya roh-roh, itu nggak mereka share sembarangan ke even ke antropolog gitu kan. Terus aku tanya dong, alasannya apa ya? Maksudnya kenapa itu harus tetap dirahasiakan gitu kan? Even Badi juga ada beberapa yang nggak bisa di-share gitu kan. Tapi kalau di Mentawai sih jawaban yang aku temukan itu, ya kalau kita share ke kalian ke orang-orang barat yang kalian nanti dapat uang terus kalian share ke seluruhnya gitu kan terus impact ke kami apa gitu kan kami hutannya dia babat terus gitu tapi kita share terus tentang ilmu gitu kan terus untung ke kami apa gitu kan. Terus ya setelah aku mikir ya juga sih maksudnya itu kan hak mereka untuk tetap membuat itu apa ya sebuah hanya di mereka sendiri gitu kan ya gitu sih. Oke, thank you Ki. Ini ada last Ya. question dari Tamal gitu. Ini buat Hmm. Kiki dan juga buat Nadia gitu. Nah, apakah teman-teman semua ya pernah merasakan burnout dan merasa mesti putar haluan akibat yang dilakukan saat ini eh, ke hal yang profitable, lebih profitable? Hmm, unik Apakah nih. Pas Kiki misalnya lagi subscribe-nya kok nggak nambah-nambah, pengen nggak putar haluan gitu. Atau Nadia atau gimana tuh coba. Silahkan siapa mau duluan. Mbak Ini Nadia dulu deh. lihat-lihatan mata tapi di zoom gitu lucu banget. Kalau menjawab pertanyaannya Mas Tamal ya, hmm, pernah banget, sering. Itu tuh kayak suatu apa ya, perjalanan kali ya. Setiap sebelum kita kayaknya naik kelas gitu, pasti ada momen hmm, jatuh gitu kayak contohnya waktu pandemi ya. Waktu pandemi tuh aku setelah 8 tahun jadi karyawan kantor dengan gaji bulanan gitu. Terus 2018 aku memutuskan untuk akhirnya resign dan buka warung. Terus 2019 warungnya rame, tapi 2020 aku harus tutup semua warungnya karena pandemi gitu. Dan di situ kayak aku ngerasa, hmm, wah apa gue balik aja ya gitu. Jadi karyawan korporat lagi karena baru punya anak kedua, suami juga waktu itu nggak ada kerjaan dan kita butuh uang ya hidup di dunia ini gitu. Jadi momen-momen kayak gitu sangat 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 sering ada. Tapi ketika momen itu datang, aku coba apa ya ngedate sama diri sendiri kali ya dan juga cerita sama suami gitu kayak em, kayaknya rasanya aku pengen mundur aja deh atau kayaknya rasanya aku ingin melakukan balik ke kantor aja deh untuk ya udah jadi karyawan aku nggak usah pusing nggak usah musingin gaji karyawan nggak usah musingin Mas Jum di Sragen nggak usah sosok peduli sama apa yang dimakan sama orang gitu tapi itu nggak bisa nanti kamu nggak bisa tidur lagi ketika ketika pengen balik dan ya dan di situ aku sadar kayaknya apakah ini yang namanya calling ya buat buat suatu insan manusia yang diciptakan sama Tuhan gitu ya bahwa memang setiap manusia itu pasti ada tugasnya di bumi ini gitu dan mungkin tugas aku itu gitu jadi ketika udah tahu tugasnya tapi kita ignorance dan pengen balik lagi ke zona nyaman kadang-kadang teh hatinya nggak nyaman gitu jadi ternyata aku cuman bisa berdoa dan ada suatu surat aku pernah dibacain suatu surat gitu ya di Al-Quran kalau kamu lagi ngerasa nggak mampu ibaratnya dua tanganmu kamu taruh aja di ketiak kamu dan kamu bilang sama Tuhan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau emang Tuhan udah suruh aku untuk jalan di jalan yang ini tolong turunin tangannya Tuhan buat membantu aku karena aku nggak mampu dan aku bukan siapa-siapa gitu jadi ketika aku mengosongkan semuanya ya the miracle happens gitu after that ada aja jalannya gitu sih jadi emang um, momen-momen pengen balik lagi itu adalah proses untuk meningkatkan faith sih kalau buat aku ya gitu terima kasih Thank you Nadia.
Gigi gimana? Ini kok merasa burnout ya? Sering sih, maksudnya karena kalau misalnya udah, tapi itu lebih semakin sekarang kayak mungkin aku bisa lebih berdamai dengan itu ya. Kalau dulu kan maksudnya aku kayak semacam merasa aku menaruh effort nih dengan konten ini. Aku kayak interview, aku riset gitu kan. Tapi kok gak ada yang nontonnya dikit, gak ada engagement, apa orang gak tertarik gitu kan. Jadi ada semacam ego kayak muncul. Harusnya aku mendapatkan lebih gitu kan. Jadi kayak aku merasa ada ekspektasi dan apa ya, pengen kontrol semuanya kan. Tapi semakin sekarang ya aku semakin sadar ya itu bukan tugasku gitu kan ya. Tugasku hanya bercerita dan apakah diterima lebih banyak atau tidak ya itu yang di atas lah menentukan dan orang ya siapa gitu kan. Jadi ya yang mulai aku bisa bernamai dengan burnout itu ya mungkin itu kali ya, maksudnya kayak ada sesuatu yang memang kita nggak bisa kita kontrol gitu kan. Dan profitable nih mungkin lebih apa ya Mas Ben Mungkin dilakukan ya saat itu ini. ya apa kalau misalnya melakukan sesuatu, apalagi kan juga modalnya nggak sedikit ya buat Sabda Bumi gitu Benar. kan gitu. Mungkin pengen melakukan yang lain, waktu yang tadinya buat bikin Sabda Bumi mungkin dialokasikan ke hal lain mungkin Oh gitu. iya. Eh, Kadang mungkin kalau di situasi aku untungnya aku kayak dua dunia ya. Sedikit amfibi gitu kan. Maksudnya kalau di Sabda Bumi itu kan semacam passion projectku kan, kegelisahanku yang pengen aku keluarkan, medium aku berekspresi lah gitu dengan berbagai pertanyaan yang aku temukan kan. Tapi aku nggak semacam tidak menganggap itu sebagai source of income ya, semacam, ya, maksudnya profit atau uang gitu kan. Maksudnya kalau memang ada project yang muncul, kolaborasi muncul ya aku terima, tapi itu bukan sebagai sebuah utama. Makanya aku mencoba memisahkan, kalau aku mencari uang ya aku di film gitu kan sebagai aktor dan sebagai filmmaker gitu atau juga motret gitu kan. Tapi lebih banyak sekarang lebih ke acting gitu kan. Jadi ketika ada dua apa ya penyimbang inilah gitu kan, ya dua-duanya bisa berjalan gitu kan. Ya mitos dan logos, idealisme idealisme harus berjalan, pragmatis juga harus ini kan. Ya maksudnya dua-duanya ada di satu apa yang sama lah gitu kan. Maksudnya tapi karena menurut aku ketika hanya sesuatu antara satu ini yang tidak seimbang pasti jadi merusak dan itulah menjadi burnout kan. Misalnya aku terlalu menjunjung mitos nih, meaning dan segala hal spiritual gitu, tapi aku nggak ngapain logika gitu kan. Ya akhirnya aku menjadi fanatik dan itu yang bisa membunuhku pelan-pelan gitu kan. Tapi ya sama hal juga ketika aku terlalu menjunjung logos, logika dan data, aku nggak mau punya rasa spiritual untuk aku membumi gitu kan. Hanya data dan science gitu. Jadi ya dua-dua itu penting seimbang. Ya semenjak itu ya aku mulai mencoba bisa lebih mengatasi burnout ya. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi lagi ya. Pasti bakal terus gitu kan. Apalagi dengan komen-komen negatif yang muncul. Kadang itu kan itu juga agak sedikit draining ya. Tapi ya ya I manage lah gitu so far gitu. Pasti ada momen-momen yang aku jatuh dan apa ya draining. Tapi ada juga aku bisa manage it gitu sih. Siklus. Oke, emang betulan ya apa what doesn't kill you make you stronger ya gitu. Oke, nah itu menginspirasi banget gitu. Aku tutup dulu buat Q&A-nya gitu ya, soalnya kita masih ada sesi selanjutnya nanti. Mhm. Dan teman-teman semua bisa keep in touch ke akun IG-nya pembicara kita untuk mungkin pengen nanya-nanya bisa DM ya, kayak gitu ke akunnya gitu. Siapa tahu pengen belajar lebih gitu. Nah, aku mau membuat sebuah mungkin dari hasil pengamatan ini ada banyak hal yang bisa kita simpulkan gitu ya, tapi aku coba untuk merekapnya dalam beberapa poin gitu. Jadi di sini kita sesi malam ini sebenarnya banyak mengajarkan tentang ya ini balik lagi ya. Ini kan pendidikan melalui konten. Mereka dua orang di sini juga adalah memiliki kemampuan storytelling juga yang baik gitu dan itu membuat apapun yang mereka menjadikan itu concern bisa dibagikan kepada penontonnya gitu. Nah, dengan yang tadi poin yang awal yang Kiki coba sampaikan gitu ya tentang kita tuh ada saat ini manusia di masa digitalisasi ini merasa jauh sama alam gitu. Aku mau membawa dua diksi yang bagiku juga penting untuk teman-teman semua pahami dan bisa menjadi bagian dari kesimpulan kita. Tapi sebelumnya aku mau mengajak teman-teman untuk follow dulu akun Sabda Bumi di YouTube. Ini akunnya Kiki dan fun fact, Nadia itu juga sempat menjadi salah satu tamu ya di episode ke-13 Sabda Bumi pada saat itu. Nah, dengan dua diksi tadi itu yang namanya adalah biofilia dan biofobia. Nah, ini menjadi unik ya. Biofilia itu adalah
berasal dari kata cinta, yang dimana cinta terhadap kehidupan atau makhluk hidup. Jadi deep inside ya secara DNA kita semua ini itu memiliki kecintaan yang mendalam kepada alam. Soalnya leluhur kita sudah sangat connect dengan alam dan darahnya kita kan juga memiliki memori itu ya kayak gitu. Dan itu juga makanya oleh sebab itu kita tuh punya semacam interest alami gitu. Untuk kita itu suka memandang ke alam, suka pergi ke alam, senang apabila terkoneksi sama alam gitu ya. Nah, hal itu yang dimana bagus membuat manusia itu sebetulnya kalau dia bisa menyadari hal itu, dia akan melindungi alam gitu. Nah, tapi apa yang menjadi penghalang buat kita semua itu bisa betul-betul menyadari tentang biofilianya kita ini gitu, yaitu adalah biofobia gitu. Nah, biofilia tadi itu memiliki sangat banyak manfaat lah gitu, anxiety, mood, gitu, energy, sleep quality dan lain sebagainya. Bagaimana alam itu sifatnya menyembuhkan ya dan juga merawat kita gitu. Tapi apa hal yang membuat kita itu sulit ya untuk bisa betul-betul terhubung dengan alam, yaitu adalah istilah kedua yang dinamakan biofobia. Nah, biofobia itu sangat connect dengan pengalaman kita gitu ya di manusia modern ini yang memang sejak kecil gitu itu adalah momen di mana kita betul-betul sedang ini ya ngedevelop segala pengetahuan dan segala kebiasaan gitu. Di mana pada saat kecil mungkin kita tidak betul-betul maksimal terkoneksi dengan alam gitu. Siapa di sini yang mungkin kalau kakinya menginjakkan ke tanah itu masih merasa jijik gitu. Padahal ada banyak sekali manfaat grounding, di mana kalau kita melepas alas kaki, mengkoneksikan kaki kita ke tanah, tubuh kita ke tanah, itu mendapatkan banyak sekali efek positif gitu. Nah, tapi akibat biofobia gitu, banyak anak-anak kecil zaman sekarang atau kita-kita semua yang sudah dewasa gitu ya, tapi dulunya anak kecil juga gitu, itu nggak biasa tuh, atau malah takut tuh gitu. Padahal kan tanah yang sehat adalah tanah yang baik, tapi kadang kita merasa jijik, jadi kayak udah deh di beton aja gitu, ditutupin aja tanahnya gitu. Soalnya kita nggak mau menyentuh itu gitu. Nah, yang dilakukan oleh Nadia, yang dilakukan oleh Kiki semua itu adalah upaya untuk mendekatkan kembali manusia dengan alam gitu. Jadi sebagai contoh, ruang tenang Sanusra juga adalah pengalaman alamnya dibawa ke SCBD gitu kan. Soalnya Sanusra punya spot di Nasi Peda Pelangi gitu sampai bulan Juni nanti yang dimana walaupun kamu lagi di lokasi kota gitu, tapi paling nggak kamu bisa terkoneksi lagi sama alam sehingga kecintaan itu kembali tumbuh. Yang Nadia lakukan lewat makanan, yang Kiki lakukan lewat video gitu, mengajak kita semua seakan-akan datang dan ketemu dengan masyarakat adat gitu. Nah, ini dua istilah yang teman-teman semua bisa coba googling ya, biofilia dan juga biofobia gitu. Nah, yang tadi dibicarakan oleh Kiki dan juga Nadia gitu bahwa tentang yin dan yang gitu ya. Mereka Kiki tadi merasa untuk menjadi mitos dan logos itu mereka dia mesti seimbang gitu. Nah, aku juga pengen mengenalkan dua istilah yang mungkin terkait dengan tadi ya, memenuhi kebutuhan hati dan juga memenuhi kebutuhan logistik gitu. Yang dimana ada sebuah kutipan menarik gitu. Ini dikenalkan oleh Mas Hanafi, seorang seniman di Jogja. Dia tuh bilang kayak gini. Kita itu lebih baik jangan hanya mengerjakan, tapi lebih banyaklah melakukan. Mengerjakan itu untuk memenuhi kebutuhan logistik, tapi melakukan adalah yang memenuhi kebutuhan hatimu. Lalu next, ada istilah dalam bahasa Jawa yaitu melaku. Melaku itu miripnya dengan kata melakukan gitu. Melaku itu artinya berjalan. Orang yang konsisten melakukan akan selalu berjalan menuju ke sesuatu, ya gitu. Tapi mereka yang hanya mengerjakan itu dia akan diam di tempat. Nah, oleh sebab itu, teman-teman semuanya tertarik untuk mengikuti perubahan gitu, mengupayakan perubahan yang dilakukan seperti oleh dua narasumber tadi gitu. Teman-teman semua bisa menemukan sendiri jawabannya gitu. Nah, untuk tadi ada yang suka dengan Wisdom Nusantara ya gitu ya. Banyak sekali hal yang bisa di teman-teman semua pelajari dari Indonesia dan dari alam Indonesia dan juga situs-situs yang menjadi situs spiritual Indonesia. Oleh sebab itu, aku mewakili Mindful pengen mengajak teman-teman semua gitu ada info nih besok malam di jam 7 malam Mindful Egg kebetulan kita lagi ingin merayakan 1.200 tahun Candi Borobudur gitu.
yang akan di tahun ini akan memperingati 1.200 tahunnya gitu. Nah, ini besok kita ada webinar juga. Jadi mumpung yang masih on fire mungkin gitu, pengen ikutan setelah event Sanustra ini, pengen ikutan besok juga, dipersilahkan. Ada Mas Hendrik Tanuwijaya, dia praktisi mindfulness dan juga penulis buku The Soul of Borobudur. Dan juga ada Mbak Hetty Herawati, mewakili dari Taman Wisata Candi, yang dia akan cerita tentang bagaimana arah konservasi dan juga pemanfaatan tentang candi-candi yang ada di Indonesia juga gitu. Nah, itu yang pengen aku sampaikan gitu, mewakili teman-teman Mindful Act. Thank you so much gitu. Dan juga buat Sanustra, makasih banyak udah ngasih kesempatan. Let's keep in touch gitu. Dan ini aku kasihkan kembali kepada host dan teman-teman panitia. Thank you buat Kiki, thank you buat Nadia, thank you buat semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Silakan. Teman-teman, untuk menutup sesi kali ini, kita akan menuliskan dulu intention terima kasih dan I'm out. Ada pesan dan kesan sedikit dari Pak Yus mungkin, terus kita akan lanjut ke sesi sedikit meditasi. Terima kasih Mbak Linda, semoga suaraku terdengar. Terima kasih juga buat Mas Kiki yang udah mau hadir dan bantu dialog sandar kali ini. Mas Bian Mandala, terima kasih sudah memimpin dialognya dengan bagus banget. Dan tentu saja buat Mbak Nadia Pratiwi, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Untuk itu aku mau mengajak kita jalan-jalan online sebentar. Sebenarnya buat teman-teman yang ada pakai headset atau mungkin bisa mencari tempat yang lebih sepi gitu. Kita akan berjalan-jalan sejenak dengan video yang akan aku tayangkan berikut ini. Cuman selama videonya diputar, diatur aja nafasnya. Jadi pelan-pelan aja tarik, dibuang. Nafasnya teratur, dibuang. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Semoga bisa menutup dialog pada kali ini lebih nyaman dan Selamat datang di ruang tenang Sanustra. Segala prasangka bahwa kamu tak pantas berada dimanapun atau sebaliknya. Kamu kewalahan karena mencoba melakukan terlalu banyak. Sejenak, luruhkanlah. Temukan ketenangan, kamu aman. Bernafaslah. Udara yang kamu hirup dan kamu hembuskan. Dengarkan detak jantungmu. Ajak pikiranmu merasakan. Ajak hatimu merelakan. Bebaskan diri dari kegelisahan yang selama ini mengganggumu. Lepaskan dan kamu merasa lebih ringan. Kini, kamu berada di pusat ketenangan. Kamu nyaman, kamu damai. Dengan mata tertutup, temukan titik tengah antara alis dan dahimu. Bernafaslah lebih dalam. Hirup dalam 8 hitungan. Dan hembuskan juga dalam 8 hitungan. Jika ada wajah-wajah yang kamu temukan di pikiranmu, pandangilah mereka satu persatu. Sayangi mereka jika mereka membahagiakanmu. Maafkan mereka
jika mereka menyakitimu. Jika wajahmu sendiri yang kamu lihat, sayangi dirimu sendiri lebih dalam. Maafkan dirimu sendiri atas segala kegagalan yang pernah terjadi. Rasakan ruang di hatimu menjadi lebih besar, lebih utuh, lebih penuh dengan cinta dan rasa damai. Terimalah bahwa hidup kadang berjalan tanpa hambatan, tetapi kadang di luar kendalimu. Tersesat lalu menemukan, jatuh kemudian bangkit. Apapun yang terjadi, hiduplah, menyalalah. Karena urip iku urup, hidup itu menyala. Terima kasih, teman. Semoga dialog sadar malam ini bisa memberikan percikan di hati teman-teman. Semoga bisa menyalakan lilin yang ada di badan teman-teman biar bisa menerangi sekitar dan orang-orang yang disayangi. Terima kasih semuanya yang hadir. Terima kasih narasumber-narasumber yang keren. Terima kasih moderator yang keren. Dan terima kasih tim-tim Sanusra yang udah membantu dialog sadar online ini terjadi. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa foto sebentar ya, Mbak Linda. Foto foto dulu kita. Siap Mas, aku yang fotoin. Semua nyalain kamera dong. Wow, tapi Linda nggak bisa nih. Aku udah gelap-gelapan. Oke, kita semua berfoto ya. Karena ini ada 2 juta orang, kita sabar satu-satu. Semua tahan dan senyum. 1, 2, 3. Lagi ya di view finder selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih foto-fotonya Terima kasih. sudah Pak Yus. Teman-teman semuanya, dan kalau masih mau ngobrol langsung aja diklik linknya di WhatsApp community-nya. Nanti juga ada kita kalau misalnya masih belum cukup ya dialog sadar hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih, sampai ketemu. Thank you semua. Oh iya, dan jangan lupa isi QR-nya ya teman-teman, biar kita tahu kalau misalnya ada yang kurang atau ada masukan-masukan tema apa lagi yang mau kita bahas. Terima kasih.